kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Jokowi tidak akan mengeluarkan ijazah aslinya selain atas perintah pengadilan. Ini sebenarnya klaim semata begitu, karena sebenarnya perintah pengadilan itu sudah diberikan kepada Jokowi melalui jaksa penuntut umum pada kasus pidana. Siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Pengadilan telah memerintahkan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo, tapi sampai vonis 6 tahun penjara, ijazah asli Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan. Artinya apa? Artinya klaim bahwa ijazah itu tidak akan diberikan, ditunjukkan kepada publik kecuali atas perintah pengadilan, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena secara fakta hukum pengadilan sudah memerintahkan jaksa untuk menghadirkan ijazah asli itu. Bahkan publik makin curiga, jangan-jangan ini ijazah benar-benar palsu. Kenapa? Kalau asli kenapa disembunyiin? Kalau palsu, kalau asli ya kenapa hanya kuasa hukum yang boleh ngelihat? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, ahmaduhu askuruhu astaghfiruhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subscriber channel rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, dan pagi hari ini sengaja saya siaran untuk secara khusus merespon statement dari konferensi pers kuasa hukum Joko Widodo kemarin ya, yang beberapa substansi materi yang disampaikan itu perlu dibantah sekaligus diklarifikasi agar publik paham kasus ijazah palsu Jokowi itu seperti apa. Karena kebetulan saya mengikuti kasus ini jauh sebelum orang-orang yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi ini mengadakan konferensi pers. Jadi sejak Bambang Trimulyono tahun 2022 yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, itu mengajukan gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat itu ketika baru didaftarkan belum sempat bersidang, walau sudah ada jadwal panggilan sidang. Bambang Trimulyono ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri sehingga perkara tersebut dicabut, dan akhirnya kami berkonsentrasi untuk membela Bambang Trimulyono dan Gus Nur di Pengadilan Negeri Surakarta, karena ketika mengadakan mubahalah terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo, keduanya yakni Bambang Trimulyono dan Gus Nur ditangkap karena dianggap mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Baik, pagi ini untuk mengawalinya saya akan minum kopi dulu. Jadi subscriber channel yang hari ini sudah ngopi, alhamdulillah. Yang belum ngopi silahkan untuk ngopi. Tapi kalau mau langsung menyimak juga boleh, tapi izinkan saya sambil mengklarifikasi, membantah sejumlah statement dari kuasa hukum Jokowi konferensi pers kemarin ya. Saya mau ngopi dulu. Baik, saya akan sampaikan bantahan dan klarifikasi terhadap statement yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi poin per poin dalam siaran pada kesempatan pagi ini. Untuk poin yang pertama, kuasa hukum Jokowi menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah Jokowi selain atas perintah pengadilan.
kuasa hukum berdalih jika ditunjukkan nanti akan menimbulkan polemik dan isu ini menjadi snowball begitu. Jadi bola liar makin membesar dan mungkin saja ini membuat mereka makin panik gitu. Dan sebenarnya kepanikan itu sudah terbaca ya pada kesempatan pagi hari ini, di mana sejumlah aktivis juga praktisi hukum termasuk Rismon Hasiholan Sianipar hari ini sudah ada di Yogyakarta, hendak menghadiri halal bihalal di Universitas Gajah Mada, dan kemudian sekaligus untuk mencari data atau menanyakan data-data terkait ijazah Jokowi dalam rangka untuk membuktikan sekaligus memastikan benar tidak sih ijazah Jokowi itu asli atau palsu begitu. Tadi pagi saya sempat chat WA dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Beliau menanyakan saya apakah datang ke Jogja, lalu saya sampaikan uzur, saya memang tidak bisa hadir di Jogja karena ada pekerjaan dengan klien yang bertepatan hari ini dan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi saya tidak ikut, tapi saya terus mengikuti kasus ini dengan memberikan perspektif hukum terhadap berbagai dinamika yang berkembang. Nah, bantahan untuk poin pertama ini bahwa Jokowi tidak akan mengeluarkan ijazah aslinya selain atas perintah pengadilan, ini sebenarnya klaim semata begitu, karena sebenarnya perintah pengadilan itu sudah diberikan kepada Jokowi melalui jaksa penuntut umum pada kasus pidana yang dialami oleh Bambang Trimulyono dan Gus Nur di Pengadilan Negeri Surakarta. Saat itu Bambang Trimulyono dan Gus Nur salah satunya didakwa dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana keduanya didakwa telah mengedarkan kabar bohong berkaitan dengan mubahalah ijazah palsu Jokowi. Nah, saat itu kami sampaikan argumentasi bahwa jaksa mendalilkan atau menuduh Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Apa kabar bohongnya? Ijazah palsu Jokowi. Berarti sesuai kaidah siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, maka jaksa kami tuntut untuk membuktikan dalil bahwa ijazah palsu itu kabar bohong. Dan cara yang paling simpel untuk membuktikan Gus Nur dan Bambang Tri itu berbohong terkait ijazah palsu, yakni dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan kami sudah minta melalui majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta saat itu agar saudara jaksa penuntut hukum untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi. Namun sejak proses pembuktian di awal sampai putusan, kalau di pembacaan dakwaan kami tidak persoalkan karena belum proses pembuktian. Tapi mulai proses pembuktian sampai pemeriksaan keterangan saksi, ternyata ijazah asli Jokowi itu tidak pernah muncul di persidangan. Perintah dari hakim kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi tidak diindahkan. Padahal jelas jaksa tinggal menindaklanjuti itu kepada Jokowi sehingga Jokowi bisa memberikan ijazahnya, menghadirkan ijazahnya di pengadilan. Karena itu untuk poin pertama, bantahan bahwa saudara Joko Widodo tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali atas perintah pengadilan adalah statement yang dusta begitu, tidak berdasar. Kenapa? Karena dalam proses yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta, tetap saja pengadilan telah memerintahkan, tentu yang saya maksud pengadilan adalah melalui perintah majelis hakim. Pengadilan telah memerintahkan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo, tapi sampai vonis, sampai Gus Nur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kabar bohong ijazah palsu, dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara, kemudian di Surakarta 6 tahun penjara, ijazah asli Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan. Artinya apa? Artinya klaim bahwa ijazah itu tidak akan ditunjukkan kepada publik kecuali atas perintah pengadilan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena secara fakta hukum pengadilan sudah memerintahkan jaksa untuk menghadirkan ijazah asli itu, tetapi ijazah asli itu tak pernah muncul. Itu ya. Ini untuk bantahan poin pertama.
Bantahan untuk poin kedua. Kuasa hukum Saudara Joko Widodo mengaku telah melihat ijazah asli dan menyatakan tidak akan pernah menyampaikan itu ke ruang publik. Lagi-lagi persoalannya katanya akan menjadi snowball, bola liar begitu. Lagi-lagi katanya nanti kalau ada perintah pengadilan baru akan ditunjukkan. Nah, saya ingin bantah dari sisi bahwa ketika kuasa hukum ingin menyampaikan itu kan dengan tujuan untuk meyakinkan publik bahwa ijazah aslinya itu ada. Kuasa hukumnya itu sudah melihat langsung gitu. Bantahan dari saya adalah bahwa kuasa hukum itu bukanlah otoritas yang berwenang dan punya berwenang dan punya keahlian untuk mendeskripsikan apakah satu dokumen ijazah itu asli atau palsu. Jadi kalau mau tahu ijazah asli atau palsu itu bukan cari kuasa hukum untuk melihat ijazahnya asli atau tidak, tapi harus dibuktikan secara saintifik dengan metode ilmiah, di mana ijazah itu dihadirkan dan diperiksa secara laboratorium forensik untuk ditentukan jenis kertasnya, tintanya, fontnya, otoritas yang menandatangani ijazah, apakah semuanya itu identik atau ternyata palsu begitu. Artinya apa? Upaya kuasa hukum untuk membangun narasi publik bahwa ijazah asli Jokowi itu ada dengan statement bahwa mereka telah melihat ijazah asli itu, ini tidak bernilai baik secara hukum maupun tidak bernilai untuk mengubah keyakinan publik yang hari ini justru yakin ijazah Jokowi itu 100 miliar persen palsu, bahkan ditingkatkan oleh Rismon Hasyolan Sianipar 11.000 triliun persen palsu dengan metode ilmiah yang mampu disampaikan oleh Rismon Hasyolan Sianipar di dalam podcastnya, dan sumbernya juga sumber-sumber data yang langsung diambil Rismon di UGM melalui kampus di perpustakaan, itu terkait dengan skripsi Jokowi begitu, termasuk analisa terkait ijazah Jokowi berdasarkan foto ijazah yang selama ini digunakan Jokowi untuk mendaftar ke KPU sebagai capres, yang fotonya juga sudah diadopsi di buku Jokowi Undercover milik Bambang Tri, termasuk juga sudah beredar di berbagai sosial media. Artinya apa? Artinya walaupun kuasa hukum menyatakan secara berulang saya sudah melihat ijazahnya, itu tidak bernilai untuk mengubah keyakinan publik. Bahkan publik makin curiga, jangan-jangan ini ijazah benar-benar palsu. Kenapa? Kalau asli kenapa disembunyiin? Kalau palsu, kalau asli kenapa hanya kuasa hukum yang boleh ngelihat? Kenapa masyarakat tidak bisa melihatnya begitu? Oke, katakanlah bahwa untuk membuktikan itu hanya lewat pengadilan. Itu soal yang lain. Yang pertama, hari ini Jokowi juga butuh untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Dengan menunjukkan ijazah aslinya, sebenarnya itu membantu Jokowi untuk mengubah keyakinan publik yang hari ini sudah meyakini ijazah Jokowi itu palsu, tinggal pembuktian saja kan di pengadilan. Dan yang kedua, Jokowi bisa mengubah persepsi itu menjadi ternyata keyakinan tentang ijazah Jokowi palsu itu tidak benar, karena ternyata ijazah aslinya bisa dilihat secara kasat mata begitu ya. Jadi dengan poin kedua ini bantahan saya seperti itu gitu. Bantahan saya selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan klaim kuasa hukum bahwa ijazah Jokowi itu sudah menang di 3 perkara pengadilan, dan dianggap itu menjadi bukti bahwa ijazah Jokowi yang saya mengikuti, yakni 2 proses perkara pengadilan ijazah palsu di perkara perdata dan 1 pengadilan ijazah palsu di proses pidana. Yang perdata dulu. Yang perdata itu prosesnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, untuk gugatan perdata yang pertama diajukan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 sekitar bulan baru mau akan sidang, tiba-tiba Bambang Trimulyono ditangkap Bareskrim, sehingga
perkara itu akhirnya dicabut. Nah, karena perkara itu dicabut dan dicoret dari register perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor perkara dan atau perkara tersebut itu belum bisa membuktikan apa-apa. Jadi tidak bisa diklaim karena perkara itu dicabut sehingga Jokowi menang, enggak. Tidak bisa diklaim karena perkara itu dicabut sehingga ijazah Jokowi tuduh palsu itu menjadi asli, tidak. Jadi belum masuk ke pemeriksaan ijazah Jokowi atau belum masuk ke proses pembuktian di pengadilan. Itu perkara perdata yang pertama. Perkara perdata yang kedua itu juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini pasca kasus ijazah palsu itu jadi perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta begitu. Dan pada proses yang kedua ini gugatan bergulir sudah masuk pada pemanggilan tergugat. Jadi Jokowi wakili oleh kuasa hukumnya yakni Utu Hasibuan. Nah, dalam proses kedua ini memang sudah sampai pada putusan, tapi putusannya adalah putusan yang menyatakan gugatan NU, jadi tidak dapat diterima. Saat itu hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ijazah palsu itu, gitu. Sehingga eksepsi diterima oleh hakim dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, ini memang sudah ada putusan, tapi putusan seperti ini juga tidak bisa diklaim sebagai dasar bahwa ijazah Jokowi sudah menang atau dijadikan dasar klaim bahwa ijazah Jokowi itu asli, tidak. Karena putusan seperti ini baru putusan di eksepsi, belum masuk pokok perkara, sehingga juga belum bisa dijadikan dasar bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau belum juga bisa dijadikan dasar bahwa Jokowi itu menang. Tidak, itu baru proses berperkara di formilnya, ya, belum masuk ke substansinya atau pokok perkara, sehingga ya masih kosong-kosong, kita anggap masih kosong-kosong. Dan di proses perdata yang kedua ini ijazah Jokowi yang kata kuasa hukumnya itu baru akan dihadirkan di pengadilan kalau ada permintaan pengadilan, itu belum pernah dihadirkan di pengadilan. Kenapa? Karena belum ada permintaan hakim pada perkara tadi, karena belum sampai pada pemeriksaan pokok-pokok perkaranya. Itu ya yang terjadi. Jadi agar publik paham gitu loh, mana yang sekedar klaim, mana yang sekedar narasi, mana yang benar-benar fakta hukum. Yang saya sampaikan ini fakta hukum karena saya mengalami ya peristiwa mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri di proses itu, gitu. Nah, peradilan yang ketiga adalah peradilan pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa ketika Bambang Tri menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tiba-tiba Barreskrim Mabes Polri menangani perkara pidana yang kemudian mentersangkakan Bambang Trimulyono dengan Gus Dur saat melakukan mubahalah, ya, yang mubahalahnya itu ditampilkan dalam podcast di channelnya milik Gus Dur, ya, yakni Munjiat Channel, ya. Saat itu, ya kan, intinya ya isi daripada podcast itu, Gus Dur membimbing Bambang Trimulyono mubahalah disumpah di bawah Al-Quran. Intinya Bambang Tri diminta untuk menyatakan dua hal. Yang pertama, menyatakan bahwa ya ijazah Jokowi itu palsu sebagaimana yang dia uraikan selama ini, termasuk sebagaimana apa yang sudah dia tulis di buku Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nah, yang kedua, Bambang Tri diminta bersumpah siap menerima bala atau bencana musibah kalau apa yang disampaikannya itu ternyata dusta atau bohong. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh penyidik dan jaksa melanggar setidaknya tiga pasal atau tiga tuduhan pidana, ya. Pertama, dianggap melakukan penodaan agama, pasal 156A KUHP, karena dianggap mubahalah ijazah palsu itu menodai ajaran Islam terkait mubahalah. Nah, yang kedua dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, gitu. Yang ketiga berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, ini pasal tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Nah, ini terus ya sudah tiga itu aja. Jadi pasal penodaan agama, pasal kabar bohong, dan pasal mengedarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pasal 28
48A ayat 2 junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE begitu ya. Nah, kemudian Gus Dur di ujung dituntut oleh jaksa tuntutan maksimum 10 tahun penjara dengan dasar bahwa Gus Dur sudah mengedarkan kabar bohong, ponis unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46, oleh hakim akhirnya divonis 6 tahun penjara. Nah, yang saya ingin tegaskan juga di dalam proses ini, Saudara Joko Widodo melalui jaksa penuntut umum belum pernah menghadirkan ijazah aslinya, walaupun melalui hakim sudah memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi yang katanya punya tadi ya, tapi tidak pernah hadir. Artinya tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa klaim dari kuasa hukum ijazah Jokowi itu hanya akan dihadirkan kalau ada perintah pengadilan, itu dusta. Faktanya sudah pengadilan di kasus pidana Pengadilan Negeri Surup, ternyata sejak proses berperkara awal sampai vonis ya, saat pemeriksaan saksi pembuktian itu tidak ya pernah ada ijazah asli Jokowi. Bahkan ada suatu saksi namanya Mahmud Nurwindo ya. Ketika ditanya hakim apakah saudara membawa ijazah aslinya, nah dia dengan bangga dan yakin menyatakan iya saya bawa. Nah kami terperangah, hakim pun kaget karena yang ditunggu-tunggu selama ini kan ijazah asli Jokowi itu. Tapi ternyata salah persepsi dari si Mahmud Nurwindo. Dia anggap bahwa yang dimaksud ijazah asli itu adalah ijazah asli dirinya bukan Jokowi. Lalu dia menunjukkan ijazah asli yang dia bawa, ijazah SMA-nya. Ya, kita semua kecewa karena yang kita maksud itu bukan ijazah asli Mahmud Nurwindo, walaupun dia mengaku satu SMA dengan Jokowi. Yang kita persoalkan itu ijazah Jokowi yang palsu, bukan ijazah Mahmud Nurwindo. Ijazah Jokowi yang palsu bawa bukti ijazah aslinya punya Mahmud Nurwindo, yang nggak nyambung gitu. Jadi belum pernah ada ya. Dan bahkan saya tanya saksi-saksi yang melaporkan Gus Dur dan Bambang Tri, ya mereka itu tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami langsung. Ya, tidak pernah melihat ijazah Jokowi itu asli, tidak pernah juga sekolah bareng-bareng dengan Jokowi itu. Mereka hanya meyakini ijazah Jokowi asli itu hanya berdasarkan asumsi. Jadi asumsi yang mereka bangun itu kan dulu Jokowi pernah nyalon wali kota, pernah nyalon gubernur, pernah nyalon presiden 2 kali. Nyalon wali kota jadi, nyalon gubernur DKI Jakarta jadi, nyalon pilpres 2 kali jadi. Dan saat proses pencalonan semuanya harus menggunakan ijazah ya kan. Nah asumsinya kalau ijazah itu palsu, tentu dia tidak bisa nyalon, tidak bisa jadi wali kota, jadi gubernur, atau bahkan tidak bisa jadi presiden 2 periode. Nah kami sudah bantah ini karena ada satu bupati ya di daerah Sumatera Utara itu batal jadi gubernur karena ternyata setelah mau nyalon gubernur baru ketahuan ijazahnya bodong. Artinya apa? Saat jadi bupati itu gak ketahuan, begitu nyalon gubernur ketahuan dan akhirnya dibatalkan, gak bisa, gak lolos. Artinya begini, verifikasi di KPU itu bisa saja ya bisa saja keliru. Kenapa? Karena di KPU saat memverifikasi itu hanya dikirim ijazah berdasarkan legalisir. Udah itu saja. Ketika ada ijazah fotokopi legalisir ya berarti sudah memenuhi syarat. Jadi KPU tidak pernah melakukan uji laboratorium forensik untuk memastikan apakah ijazah itu asli atau tidak. KPU tidak pernah mengulik apa tanda tangannya identik atau tidak. KPU tidak pernah mencurigai kenapa foto ijazah Jokowi ada kacamatanya. KPU tidak pernah membahas kenapa kok ini tanda tangannya berbeda ya tanda tangan Prof. Ahmad Sumitro ini dengan yang ada di ijazah anaknya Prof. Ahmad Sumitro. KPU juga tidak pernah mengulik kenapa ya kok Prof. Ahmad Sumitro itu namanya Sumitro bukan Sumitro seperti pengakuan anaknya. KPU juga tidak mengulik kok fontnya begini ya. KPU tidak mengulik kok foto Jokowi kalau kita zoom ya itu tidak ada geriginya, sementara ijazah yang lain ada geriginya. KPU juga tidak mengulik loh kok ketika di zoom timpahan tintanya kok tertutup sebagian ya. Nah KPU tidak mengulik. Nah gitu. Artinya apa? Meyakini ijazah Jokowi itu asli hanya dengan dalih bahwa Jokowi sudah lolos jadi wali kota, gubernur dan juga presiden, itu hanya asumsi. Sementara asumsi itu tidak punya nilai hukum. Dan apalagi kalau kita bicara ijazah itu asli atau tidak, saya berulang kali menyatakan ada 2 jalur yang harus tempuh. Pertama, forumnya harus pengadilan. Yang kedua,
metode pembuktiannya harus secara saintifik atau harus ilmiah, yakni dengan melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Begitu ya. Sebentar, mau ngopi lagi. Nah, poin selanjutnya saya ingin membantah tentang narasi dalam tanda kutip ya, ancaman ya kuasa hukum yang dalam tanda petik mensomasi seluruh rakyat Indonesia agar tidak lagi meributkan ijazah Jokowi gitu, karena kami sudah pastikan itu asli, kami sudah melihat langsung gitu. Jadi minta dihentikan ya polemik ijazah palsu ini begitu. Ini juga tidak punya nilai gitu. Kenapa? Karena setiap warga negara itu punya hak konstitusional untuk, jadi setiap warga negara itu punya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara juga punya hak untuk memperoleh kebenaran, mencari, menetapkan, dan memperoleh kebenaran itu. Dan apalagi kalau apa yang disampaikan tadi ya berdasarkan data dan fakta berikut keahlian seperti yang dilakukan oleh Rismon Hasyiholan Sianipar. Jadi pertama, Rismon itu punya hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat. Kedua, Rismon sebagai warga negara juga punya hak untuk mencari dan memperoleh kebenaran. Yang ketiga, bahkan Rismon punya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat berdasarkan data-data dan keahlian yang dia miliki sebagai ahli forensik digital. Data-data yang dia ambil juga data-data primer, misalnya terkait skripsi dia ambil langsung di perpustakaan Universitas Gajah Mada. Lalu dia analisa dari jenis font hurufnya, dia simpulkan itu fontnya Times New Roman, dia kaitkan dengan periode atau tempus ya keluarnya ijazah itu tahun 85, sementara Times New Roman dibeli oleh Microsoft itu baru diedarkan di tahun 92. Artinya apa? Nggak nyambung. Artinya ada kesimpulan ini ijazah skripsi palsu karena teknologinya turun dari masa depan begitu. Jadi nggak bisa kuasa hukum tuh ngancem-ngancem rakyat. Kalian jangan ngomongin ijazah Jokowi. Kalian jangan polemik ijazah Jokowi. Kalian ikut saya ya. Percaya saja sama saya ya. Itu ijazahnya asli. Saya sudah lihat ya. Nggak bisa begitu gitu loh. Nah apalagi yang paling substansial itu, ini berkaitan dengan ijazah Jokowi yang dikenal pembohong. Coba betapa banyak kebohongan Jokowi. 11.000 triliun bohong, SMK bohong, tidak akan impor bohong, IKN tidak pakai APBN bohong, kereta cepat tidak pakai APBN bohong. Nah bagaimana mungkin hanya kuasa hukum ingin meyakinkan publik atas kebohongan-kebohongan dengan narasi kami sudah melihat ijazahnya? Nggak percayalah masyarakat. Dan kalau masyarakat nggak percaya ya jangan salahkan masyarakat. Harusnya metode untuk mengubah ya keyakinan publik yang tidak percaya ijazah Jokowi asli itu dengan metode yang ilmiah. Setidaknya yang pertama tunjukkan ijazah aslinya, lalu biarkan aparat penegak hukum untuk melakukan tes laboratorium forensik. Lah sekarang udahlah belum masuk ke tes laboratorium forensik ya, baru minta ijazah itu dihadirkan saja sudah berbelit-belit berdalih ini itu kali A B C D E F G H I J. Akhirnya disimpulkan kami tidak akan ya mengeluarkan ijazah itu kecuali atas perintah pengadilan. Padahal di pengadilan Solo sudah ada perintah pengadilan, tidak juga dimunculkan ijazah. Artinya semua itu hanyalah dalih untuk menutupi ijazah ini. Jadi ijazah ini memang penuh dengan misteri. Dan kemudian misteri itu diyakinkan publik ini ijazahnya bodong atau abal-abal atau meminjam. Istilah saudara Rismon Hasyiholan Sianipar, ijazah Jokowi ya 11.000 triliun persen ya itu palsu. Kalau menurut Roy Suryo 99,9% ya. Jadi begitu. Saya pikir hari ini nggak bisa loh kita rakyat itu. Ya Jokowi hanya modal sewa pengacara, kemudian pengacara, jangan ngomong ijazah Jokowi lagi, nanti saya perkarakan secara hukum. Dari mana cara mempersoalkan secara hukum ketika rakyat sedang menggunakan hak konstitusi yang dijamin oleh konstitusi? Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas menyatakan bahwa setiap warga negara ya memiliki kebebasan berserikat, berkumpul. Nah, yang penting adalah dan menyampaikan pendapat.
Sejak kapan ya orang berpendapat itu dilarang? Nah, kalau dituduh pendapat itu sebagai kabar bohong, di mana buktinya kabar bohong? Bohong ijazah aslinya tidak pernah muncul. Selama ini kan klaim bohong itu kan hanya berdasarkan asumsi. Asumsinya ijazah Jokowi asli, maka yang ngomong ijazah Jokowi itu palsu dianggap bohong. Padahal justru kita punya data, punya fakta seperti yang diulas oleh Rizwan Hasyiholan Sianipar, ijazah Jokowi itu palsu, 11.000 triliun persen palsu. Justru saudara Jokowi yang belum pernah membuktikan ijazahnya asli. Nah, kembali dengan kaidah yang selalu diulang-ulang Jokowi, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, kalau Jokowi mendalilkan ijazahnya asli, buktikan ijazah itu asli. Yang pertama sederhana, kasih tahu masyarakat, ini loh ijazahku. Mana ijazahmu? Ini ijazahku. Mana ijazahmu? Ini ijazahku. Mana ijazahmu? Ya, pamerin aja ijazah itu loh. Apa susahnya gitu? Tapi kemudian ada narasi seolah-olah, lah kalaupun nanti ijazahnya hilang kan cukup merujuk otoritas ya lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, dalam hal ini kampus. Lah kok kayak prakondisi mau berdalih bahwa ijazahnya hilang lah. Apa benar-benar hilang? Pertanyaannya masyarakat ya, bukan apakah ijazah itu hilang, tapi apakah ijazah itu ada yang asli loh ya. Apakah ijazah itu ada pernah diproduksi UGM? Jangan-jangan memang benar ijazah itu palsu begitu, sehingga nggak berani nyampein. Kalau disampein ijazah itu justru ketahuan palsunya. Kenapa? Ternyata ijazah yang disampaikan itu nggak jauh beda dengan apa yang beredar di media yang sudah dianalisis oleh sejumlah ahli, yang isinya kesimpulannya ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Sederhana begitu saja begitu loh. Jadi saya itu paling jengkel ya kalau ada orang menggunakan hukum untuk nakut-nakuti rakyat gitu loh. Seolah-olah hukum itu milik orang-orang itu saja gitu. Seolah-olah konstitusi itu hanya untuk melayani dan melindungi kekuasaan, dalam hal ini melayani dan melindungi Jokowi gitu. Sudah cukuplah Jokowi 10 tahun dilindungi oleh aparat penegak hukum ya, semua yang mengkritik ditangkep-tangkepin ya. Ya, dianggap kabar bohong ya, dianggap kebencian. Nah, dulu sering banget. Hanya di era Jokowi ya, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu diaktifasi. Itu pasal kuno sejak tahun 46. Nah, baru masif di era Jokowi. Nggak pernah diterapkan di era Soeharto, nggak pernah diterapkan era Habibie, nggak pernah diterapkan di era Megawati, nggak pernah diterapkan di era SBY. Tapi pasal kabar bohong yang terbit tahun 46 ini paling masif ya, digunakan untuk menangkap orang-orang yang mengkritik kekuasaan di era saudara Joko Widodo. Tapi kalau hari ini Jokowi mau nangkepin orang ya dengan pasal 14 ayat 1, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 nggak bisa, karena pasal ini sudah dibatalkan oleh MK, sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena sudah diajukan judicial review oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, yang hasilnya pasal 14 ayat 1 dan 2 pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis ini sudah dibatalkan oleh MK. Yang kedua, kalau itu dianggap fitnah, ya yang harus lapor Jokowi langsung, nggak bisa pakai alat kekuasaan. Nah, kalau memang Jokowi ya ini menganggap fitnah, laporkan ke polisi. Dan ketika sampai polisi, sebelum polisi menindaklanjuti ya laporan itu harus periksa dulu ijazah Jokowi ada nggak, dites laboratorium forensik dulu. Dan nanti saat peradilan mau nggak mau ya, karena Jokowi orang itu apa? Pasalnya sudah dieliminir. Pasal 28 ayat 2 yang dulu dipakai untuk bukan, maksud saya begini, kalau pakai pasal ITE kabar bohong itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena di pasal 28 ayat 3 tentang kabar bohong itu ada unsur untuk menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat. Nggak ada kerusuhannya, wong kita cuma diskusi. Rizwan itu hanya membuat ulasan, nggak ada Rizwan itu bikin rusuh. Nggak ada masyarakat yang hari ini tuh bunuh-bunuhan gara-gara diskusi ijazah palsu, nggak ada. Jadi mau ngancam apa gitu? Saya tuh jengkel banget ya kalau ada orang suka ngancam-ngancam rakyat gitu loh. Lah, bener, kalau memang benar udah dibuktikan saja ijazah aslinya mana. Karena itu saya himbau kepada seluruh rakyat,
Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, ya. Jangan takut untuk menuntut ya ijazah Jokowi itu dihadirkan. Jangan ragu untuk menyatakan bahwa ijazah ini memang bermasalah karena data-data yang kita ketahui dari berbagai ahli, baik Roy Suryo, Rismon Hasilan Selipar, itu sudah jelas ijazah itu bodong, ya palsu. Nah sekarang kita balik saja, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu sudah dibuktikan oleh Rismon, oleh Roy Suryo dengan kemampuan IT mereka, keahlian mereka di bidang telematika dan di bidang forensik digital. Nah, sekarang ketika Jokowi mendalilkan ijazahnya asli, ya sampaikan saja mana buktinya. Jokowi harus membuktikan karena dia mendalilkan ijazah dia asli, tidak bermasalah. Buktikan. Ayo buktikan. Kuasa hukumnya juga buktikan. Nggak usah ngancam-ngancam rakyat gitu loh. Orang Indonesia itu hari ini sudah kebal dengan ancam-ancaman. Sudah 10 tahun dizalimi oleh Jokowi. Sudah biasa ya diancam-ancam oleh Jokowi. Bahkan banyak yang keluar masuk penjara gara-gara Jokowi. Sudah banyak ustadz-ustadz kami itu masuk penjara gara-gara Jokowi. Ustadz Maher Atwalibi bahkan sampai meninggal di penjara itu di eranya Jokowi. Gus Dur ya, Saganda Nenggolan, banyaklah tokoh-tokoh yang masuk penjara itu gara-gara Jokowi gitu loh. Nah sekarang apa begitu? Udah muak rakyat ini dengan ancaman-ancaman. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan ya tentang status ijazah Jokowi yang diklaim ya tidak bermasalah, atau bahkan ketika kuasa hukum mengklaim bahwa mereka sudah menang di pengadilan, ya itu jawabannya adalah ya itu semuanya tidak benar dan sudah saya jelaskan dalam tayangan video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, tabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.